Jelas. Ya. Kita memanfaatkan waktu dengan baik insya Allah, tidak berlama-lama, kita berikan kesempatan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materi tentang pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Fa'alaihi an yatafaddal mashkura wa ma'jura. Silakan Baik, Ustadz. ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa atau para peserta konsultasi syariah via Zoom dan yang lainnya, Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kegiatan konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan seperti yang disebutkan tadi, malam ini kita akan membahas atau sebagaimana biasanya di hari Jumat, malam Sabtu, pembahasan tentang masalah umum dan kontemporer. Masalah yang kita angkat hari ini adalah pembahasan tentang persoalan adab. Sebenarnya persoalan adab masalah klasik, ya. Namun kita masukkan dalam bagian permasalahan kontemporer karena terasa hari-hari ini masalah adab atau krisis akhlak dan adab makin terasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kita hari ini mengalami masalah yang besar. Bukan kurangnya sarjana yang lahir, bukan karena sekolah-sekolah dan kampus kurang orang pintarnya. Masih sangat banyak orang-orang pintar di negeri kita ini. Bahkan, Masya Allah ya, begitu banyak orang-orang yang dikatakan cerdas, orang yang pakar dalam bidangnya, cendekiawan, dan memiliki sekian banyak gelar-gelar akademik. Namun di waktu yang sama, kita kadang bersedih mereka-mereka yang memiliki keilmuan yang mumpuni kadang mengkhianati ilmunya. Dalam artian, tidak sedikit orang berilmu justru melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang awam, apatah lagi seorang yang dikatakan berilmu. Pengkhianatan terhadap ilmu berupa melakukan hal-hal yang termasuk dosa-dosa besar, hal-hal yang aib, itu tidak sedikit. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang dikatakan korupsi, orang yang mengambil harta rakyat, itu banyak justru dikatakan dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang sarjana, bahkan mungkin memiliki sekian banyak gelar-gelar akademik. Seluruh strata yang ada telah diraihnya. Namun sangat disayangkan, tidak memiliki integritas, tidak memiliki amanah ilmiah, tidak memiliki berkah dari ilmunya. Di waktu yang sama juga kita sangat bersedih ya, walaupun kita punya di negeri kita ini ada namanya Hari Pendidikan, ada juga bahkan beberapa waktu yang lalu ada namanya Hari Santri, tapi fenomena di sebagian sekolah yang ada di negeri kita, baik sekolah umum, bahkan juga di sebagian sekolah yang berlabelkan sekolah agama, justru kadang terjadi hal-hal yang sangat disayangkan. Penuntut-penuntut ilmu yang belajar namun tidak memiliki etika dan adab. Penuntut ilmu yang tidak membedakan bagaimana perlakuan yang pantas dengan teman dan dengan gurunya. Penuntut ilmu yang tidak mau dinasihati, ya, penuntut ilmu yang kadang bersikap kurang ajar, tidak beradab kepada para guru-guru mereka. Dan itu juga mungkin gambaran penyikapan mereka terhadap orang tua mereka.
Dan di waktu yang sama juga sebaliknya, kadang sebagian guru itu juga memang tidak menunjukkan adab yang tepat ya bagi muridnya, sehingga melahirkan murid-murid juga yang tidak memiliki adab. Persoalan terjadi karena semuanya atau berbagai pihak yang tidak memperhatikan masalah ini. Dan juga ya sungguh sangat disayangkan kadang orang tua mereka mempercayakan pendidikan dan tarbiyah anak mereka sepenuhnya kepada para guru, lalu mereka tidak punya andil bagian dalam mendidik anak-anak mereka. Sehingga kadang mereka menyangka mereka hanya cukup menyediakan dana sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anaknya, tapi mereka tidak mau punya andil langsung dalam mendidik anak mereka. Mereka tidak menjadikan rumah mereka madrasah pertama sebelum anak-anak mereka pergi belajar. Dan kadang kalau mereka mendapati anaknya diajar dengan pendidikan yang mungkin mereka anggap terlalu ketat dan disiplin, kadang mereka juga keberatan, tidak setuju dengan para guru dan mungkin melakukan hal yang menunjukkan perlawanan kepada guru. Ya, banyaklah persoalan-persoalan yang kita dengar dan saksikan hari ini yang menjadi PR besar bagi kita semuanya. Tidak berkahnya ilmu dan terjadinya kasus-kasus yang kita isyaratkan tadi, itu muaranya kalau kita lihat di antara sebabnya adalah metode yang tidak tepat dalam menuntut ilmu. Dan hilangnya keberkahan pada ilmu yang kita miliki. Dan metode yang diajarkan oleh kaum salaf, generasi yang terbaik pada umat ini adalah mendahulukan pelajaran adab sebelum yang lainnya. Mendahulukan praktek adab sebelum menghafalkan sekian banyak ilmu yang kadang sifatnya sekadar teori belaka. Dan dari adab-adab kita pada saat menuntut ilmu, itulah lahir keberkahan. Maka apa sebenarnya ya pentingnya adab dan bagaimana adab-adab penuntut ilmu kepada gurunya dan bagaimana adab guru kepada muridnya. Ini kami akan sebutkan sebagian ya yang dijelaskan oleh para ulama kita. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, salah seorang imam besar ya yang wafat tahun 181 Hijriah, seorang ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni dalam seluruh bidangnya dan juga seorang alim besar yang ahli ibadah dan seterusnya. Beliau mengatakan tentang bagaimana metode kaum salaf ya, beliau termasuk atba' tabi'in, bagaimana dulu mereka menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwa kunna nata'allamu al-adaba 30 sanah summa nata'allamu al-ilma 20 sanah. Kami dahulu belajar adab itu sampai 30 tahun. Baru belajar ilmu selama 20 tahun. Adab duluan dan lebih panjang ya waktunya dibandingkan belajar ilmu. Itu pengakuan beliau. Ya. Bahkan beliau mengatakan kita lebih butuh sedikit adab, kebutuhan kita akan adab walaupun sedikit jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap ilmu yang banyak. Nahnu fi kathirin minal adab ahwaju ila kathirin nahnu fi qalilin minal adab ahwaju ila kathirin minal ilm. Walaupun sedikit tapi kita belajar adab dan bisa kita amalkan, itu jauh lebih kita butuhkan daripada mempelajari sekian banyak ilmu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala juga menegaskan hal itu, bahwa kami dulu belajar adab ya sebelum belajar ilmu. Ya, Muhammad bin Sirin dan banyaklah. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan bagaimana ibunya mempersiapkan beliau sebagai seorang ulama. Ibunya selalu berpesan kepada Imam Malik ketika menyiapkan segala perangkat ilmu yang dibutuhkan Imam Malik, ya bukunya, pakaiannya dan seterusnya.
beliau mengingatkan kepada Imam Malik untuk belajar kepada Rabi'ah Ra'i yang dikenal masa itu guru dari Imam Malik. Pelajarilah darinya adab sebelum engkau mempelajari ilmu darinya. Ini pesan yang baik seorang tua, orang tua yang memesankan kepada anaknya untuk mau beradab kepada gurunya. Bukan justru sebaliknya, ya. Orang tua yang kadang keberatan jika anaknya diajari, dinasihati, atau mungkin diberikan tindakan yang berupa takdib, ya. Sebagai bentuk takdib, salah satu bentuk takdib adalah kadang bentuk penegasan. Lalu kadang orang tua berkeberatan, ya, bahkan melakukan perlawanan, mau menuntut sang guru, ya, ke pengadilan dan seterusnya. Padahal seharusnya terjadi sinergisitas dan kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mendidik anaknya. Ada beberapa adab-adab yang perlu untuk kita perhatikan, ya, bagi para penuntut ilmu dan juga bagi para guru. Ya, sekali lagi harus ada hubungan timbal balik, ya. Guru tahu bagaimana sikap yang benar sebagai guru, dan anak juga atau anak didik, para murid, para siswa tahu bagaimana bersikap kepada guru-guru mereka. Satu sifat dan adab yang paling penting yang harus ada pada semuanya yaitu keikhlasan. Dalam artian semuanya harus ikhlas menuntut ilmu, bukan sekedar untuk menambah wawasan, bukan sekedar untuk menghafal, bukan sekedar untuk dikatakan seorang yang pintar, cerdas, cendekia, dan gelar-gelar yang kadang disematkan bagi orang yang memiliki ilmu, tapi seharusnya niatan yang paling awal ikhlas kepada Allah. Kita menuntut ilmu karena Allah perintahkan. Kita menuntut ilmu karena kita mau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan kita. Kita menuntut ilmu untuk beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan kita menuntut ilmu untuk mendapatkan surga yang terbaik, ya. Adapun hal-hal yang sifatnya duniawi itu kita tidak jadikan sebagai prioritas, walaupun itu juga sesuatu yang akan didapatkan tanpa perlu diniatkan pun itu akan didapatkan karena Allah telah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Secara umum orang yang berilmu itu akan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Itu adab dan sifat yang harus ada baik kepada penuntut ilmu, siswa, maupun bagi para guru. Adapun adab seorang murid kepada gurunya, di antaranya adalah menghormati dan mengagungkan gurunya. Dan di antaranya adalah dengan cara tidak meninggikan suara, ya, di hadapan gurunya. Sebagaimana anak tidak meninggikan suara kepada orang tuanya. Ya, karena guru itu sekali lagi adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Guru adalah orang tua ideologis kita. Orang tua kita adalah orang tua biologis kita yang juga kadang sekaligus orang tua ideologis. Tapi guru walaupun bukan orang tua biologis kita, dia juga pada hakikatnya adalah orang tua ideologis kita. Dan dia telah sangat berjasa kepada kita, maka kita memperlakukan mereka bagaikan memperlakukan orang tua kita. Di antara hal yang tidak boleh adalah mengangkat suara di atas suara mereka. Sebagaimana Allah katakan tentang sikap anak kepada orang tua, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya, tidak boleh kita mengangkat suara lebih daripada orang tua kita. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hujurat, surat adab dan akhlak, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Walaupun ini ayat ini khusus, ya, asalnya khusus kepada Rasulullah
SAW diingatkan kepada para sahabat dan kepada umat tidak meninggikan suara lebih daripada suara Rasulullah. Namun ini juga sebagiannya diambil sifat penuntut ilmu tidak meninggikan suaranya di atas suara dari guru-guru mereka. Dan juga tidak memanggil guru mereka dengan panggilan yang sama dengan rekan-rekan teman-temannya. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ya, dalam ayat yang lain juga di surat An-Nur, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah sama dengan panggilan kalian kepada sesama kalian. Walaupun ayat ini juga khusus berlaku kepada Nabi SAW asalnya demikian, tapi ulama kita juga mengambil faidah, begitulah kurang lebih seorang anak kepada orang tuanya dan seorang murid kepada gurunya tidak pantas memanggil orang tua dan gurunya sama dengan panggilannya dengan teman-temannya. Maka kalau biasa kita panggil teman kita, kita sapa dengan namanya, kita panggil namanya, ya Ahmad, ya Fulan, ya kita panggil dengan namanya. Adapun guru kita, maka tidak pantas kita sebut namanya. Kita panggil dengan panggilan kehormatan, ya, dan bukan menyebutkan namanya secara langsung. Dan juga di antara adab kepada guru kita adalah berkhidmat kepadanya. Ya, dan sangat banyak ya asar-asar dari salaf yang menjelaskan hal tersebut. Seorang guru sebenarnya tidak selalu ya minta tolong kepada murid-muridnya. Tapi seorang murid yang baik ya adalah yang berinisiatif, kadang menyiapkan dirinya untuk berkhidmat kepada gurunya. Dan itu di antara sebab keberkahan ilmu kita. Lihatlah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu khidmahnya kepada Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud ya, yang juga pembawa sendalnya dan pembawa siwaknya Rasulullah dan banyak lagi keperluan-keperluan lainnya juga sahabat-sahabat seperti Thauban radhiyallahu taala anhu, Abu Firas ya radhiyallahu taala anhu, dan di antara yang paling terkenal adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang anak muda yang dikenal sebagai seorang yang dikatakan penerjemahnya Al-Quran, terjemahanul Quran. Juga dikenal dengan Habrul Ummah, orang alimnya umat. Dikenal juga dengan Bahar, lautan ilmu. Beliau ini ketika ketemu dengan Zaid bin Sabit, salah seorang ulama besar di kalangan sahabat, beliau ketika melihat Zaid bin Sabit dengan kendaraannya, maka beliau turun dan menuntun tali kekang kendaraan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu merasa risih karena Abdullah bin Abbas ini seorang yang kalangan bangsawan, ya, seorang dari Quraisy, seorang yang merupakan sepupu dari Nabi SAW. Maka beliau merasa tidak enak. Maka beliau ingin juga turun dari kendaraannya. Tapi Abdullah bin Abbas meminta kepada beliau untuk tetap di atas kendaraannya. Dan Abdullah bin Abbas di bawah menuntun tali kekang kendaraannya. Sambil mengatakan, hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan menyikapi atau bersikap kepada ulama-ulama kami. Abdullah bin Abbas kadang mendatangi Zaid bin Sabit, ya, karena semangatnya Abdullah bin Abbas ini tidak kenal waktu. Kadang di siang hari pun beliau datangi Zaid bin Sabit di rumahnya. Ternyata Zaid bin Sabit sementara tidur. Maka Abdullah bin Abbas tidak mau mengganggu, menunggu di depan rumahnya dan menunggu sampai beliau juga ketiduran. Nanti ketika mau sholat asar, lalu Zaid bin Sabit membuka pintu dan mendapati Abdullah bin Abbas telah lama menunggu di depan rumahnya, akhirnya ketiduran. Lalu Zaid bin Sabit mengatakan, kenapa tidak ketok pintu, kenapa tidak bangunkan, dan kenapa tidak bilang saja, biar saya yang akan datang kepadamu untuk mengajarkan ilmu yang kamu butuhkan. Lagi-lagi Abdullah bin Abbas mengatakan, kamu adalah guru saya yang butuh, maka saya yang mendatangimu
dan saya siap ya untuk uh, melakukan apa saja demi mendapatkan ilmu darimu. Begitulah ya salah satu sebab hingga ilmu dari Abdullah bin Abbas berberkah, khidmah beliau ya dan penghormatan beliau kepada guru beliau. Dan juga termasuk di antara hal yang penting adalah kadang seorang murid harus uh, juga ya sebelum itu seorang murid harus juga beradab ya termasuk dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya ya dan juga dalam masalah-masalah yang mungkin dianggap ada berbeda dengan apa yang dia fahami di antara adab pada saat bertanya ketika mungkin gurunya menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia pernah dengarkan bukan sikap yang baik seorang murid ketika dia menyebutkan pandangan-pandangan yang lain lalu membandingkan pendapat guru yang lain dari yang dia dengarkan kepada gurunya yang mungkin akan menimbulkan perasaan yang tidak enak dari sang guru. Apalagi tidak dia menunjukkan ya bahwasanya apa yang dikatakan gurunya adalah sesuatu yang keliru atau salah. Ya, boleh dia bertanya, tapi dengan maksud untuk belajar dan bukan untuk justru menunjukkan kelemahan sang guru. Dan termasuk jika seorang murid belajar kepada sang guru dan mungkin apa yang dia dengarkan dan dari sang guru adalah sesuatu yang sudah dia ketahui, maka di antara adab seorang murid adalah dia menunjukkan bahwa dia sangat butuh dari apa yang disampaikan oleh guru dan seakan-akan apa yang disampaikan itu suatu hal yang baru dan tidak menunjukkan bosnya dia lebih tahu apalagi dia yang mengoreksi membetulkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Atau bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullah salah seorang mufti kota Mekah tabi'in kabir. Atau bin Abi Rabah ini seorang tabi'in tapi para sahabat banyak yang mengakui keilmuannya. Beliau bilang, kadang saya mendengarkan satu ilmu yang diajarkan oleh seseorang anak muda. Beliau termasuk tabi'in yang senior yang sangat dihormati ilmunya. Tapi beliau suka istifadah mengambil manfaat dari siapa saja. Beliau mengatakan, kadang saya mendengarkan suatu ilmu yang diajarkan oleh seseorang atau yang disampaikan oleh seseorang dan saya sudah tahu ilmu tersebut sebelum anak itu lahir, sebelum pembicara itu lahir. Tapi saya mendengarkannya seakan-akan baru saja saya mendengarkan maklumat itu darinya. Ya, beliau tidak mau tunjukkan bosnya beliau lebih hebat. Ya, selama dia dalam status sedang menuntut ilmu, dia tampakkan bahwasanya dia sedang butuh dengan ilmu tersebut dan tidak menunjukkan kesombongannya. Ya, kadang sebagian kita yang pemahamannya kita juga masih setengah-setengah, tapi ada sesuatu yang kelihatannya yang kita sudah pernah dengarkan, kita langsung mau tunjukkan bahwasanya kita sudah sangat tahu, padahal juga mungkin pengetahuan kita tidak secara sempurna dari apa yang kita dengarkan tersebut. Dan juga tentu saja ya selalu mendoakan dan tidak melupakan jasa guru-guru kita. Ya. Bahkan sebagian salaf mengatakan saya siap menjadi bagikan seorang hamba kepada tuannya bagi seorang yang mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf dari ilmu. Ya. Tidak ada namanya mantan guru. Guru kita yang pernah mengajarkan kita mungkin tajwid, pertama kali mengajarkan kita ilmu, itu juga guru kita yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Guru kita yang pernah pertama kali mengajarkan kita Al-Fatihah, ya, itu juga guru kita yang tidak boleh kita lupakan. Yang mungkin saat sekarang ya sebagian mereka hingga hari ini statusnya masih ngajar sesuatu hal yang mungkin bagi orang sederhana dan kita sudah mencapai derajat yang mungkin ya dianggap lebih tinggi. Tapi kita tetap bersikap hormat dan setia dan selalu mengingat jasa-jasa mereka dan tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan mereka. Dengan itu insya Allah ilmu akan berberkah. Adapun para guru ya secara singkat ya sebagai penutup yang perlu untuk kami ingatkan tentu saja kita adalah teladan ya kita harus menunjukkan keteladanan dan juga di antara hal yang paling penting adalah kita menyikapi murid-murid kita secara hikmah. Mereka berbeda-beda dan seorang muallim, seorang guru butuh yang namanya hikmah sebagaimana Luqman alaihissalam.
Dan hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita menyikapi murid kita dengan sikap yang berbeda dan cara yang berbeda sesuai dengan sifat-sifat mereka. Kadang ada yang perlu disikapi dengan lembut, kadang yang perlu ada sedikit ketegasan, kadang di antara mereka ada yang cepat pemahamannya, di antara mereka ada yang butuh untuk berulang-ulang kali kita ajari, dan seterusnya. Ya, seorang pendidik yang baik yang bisa menyikapi itu dengan sikap-sikap yang sesuai dengan porsinya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk hal yang paling penting adalah kita hukum asal bersikap lembut kepada mereka. Itu hukum asal. Ya, memang kadang perlu ketegasan, tapi hukum asal adalah kelembutan. Utamanya bagi mereka-mereka yang masih butuh untuk dilembutkan hatinya, masih perlu pendekatan persuasif, masih butuh untuk dikuatkan imannya. Kita tahu bagaimana sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Badui yang kencing di masjid, ya. Bagaimana sikap Rasulullah kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang bicara dan berdoa mengucapkan yarhamukallah pada waktu sementara sholat, ya. Bagaimana bijaknya beliau meluruskan kesalahannya. Dan ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, izan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Bisa dibayangkan kalau kita didatangi seseorang yang minta izin untuk berzina. Begitu mendengarkan orang tersebut, para sahabat marah karena semua tahu bagaimana besarnya dosa zina. Dan orang ini begitu lancang bicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul bilang, biarkan dia mendekat. Anak muda itu mendekat. Lalu Rasulullah menyadarkan dia dengan pertanyaan, apakah kamu tega jika ibumu dizinahi? Beliau bilang, tentu saja tidak. Maka begitulah juga orang lain tidak tega jika ibunya dizinahi. Apakah tega adikmu atau saudarimu dizinahi? Apakah tega anakmu dizinahi, anak perempuanmu? Apakah tega bibimu dizinahi? Semua jawabannya tentu saja tidak, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, begitulah juga orang lain. Artinya, kapan kamu berzina kepada seorang, maka pada hakikatnya dialah mungkin seorang ibu dari seseorang, dia mungkin adik dari seseorang, atau kakak dari seseorang, mungkin dialah bibi dari seseorang, dan seterusnya. Sebagaimana kalian tidak ingin keluarga kalian diperlakukan seperti itu, maka jangan juga memperlakukan kepada orang lain. Orang ini tersadar dengan niat jahatnya, niat yang sangat tidak pantas itu, lalu dia siap berubah, cuma dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya. Karena keinginan untuk itu, saya sudah sadar itu sesuatu yang tidak boleh, tapi selalu ada keinginan yang jahat tersebut. Doakan saya. Lalu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memegang dada dari pemuda tadi dan mengatakan, Allahumma kfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa darinya, dosanya. Ya Allah, bersihkanlah hatinya, dan ya Allah, bentengi kemaluannya dari melakukan dosa-dosa. Kata anak muda tadi, begitu Nabi selesai berdoa, maka pikiran-pikiran jahat untuk melakukan zina sudah tidak pernah muncul pada saya. Ini mungkin hal yang jarang kita lakukan terhadap anak-anak murid kita, terhadap anak-anak kandung kita. Bahwa kita sebagai pendidik jangan cuma mengandalkan teori-teori pendidikan yang kita pelajari, yang telah kita trainingkan, yang kita juga telah mengikuti pelatihannya, lalu kita melupakan satu sisi yang penting, doa-doa tulus para pendidik, para orang tua kepada anak-anak mereka. Mungkin itu ya beberapa hal yang kami perlu ingatkan, karena masalah pendidikan, masalah yang sangat besar. Keinginan kita untuk melahirkan generasi yang terbaik, generasi emas, generasi yang cemerlang, itu hanya sekedar impian belaka yang tidak akan terwujud jika kita tidak memperbaiki dan kita tidak mulai mencipta atau kembali mendidik umat sebagaimana telah dididik oleh generasi-generasi yang terbaik. Mari kita takut ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalquna ghayya. Kita harus khawatir jangan lahir generasi ke depan, generasi yang lemah,
yang memperturutkan hawa nafsunya, menyanyiakan sholatnya, dan kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Semoga penerus kita ke depan lebih baik daripada kita, dan itu bukan suatu hal yang mustahil jika kita memperbaiki cara kita mendidik dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Itu sebagai pembukaan dari kami. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukron Ustazuna, jazakumullahu khairan. Demikianlah materi pengantar kita untuk malam hari ini dengan judul pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai penuntut ilmu, juga orang yang menebarkan ilmu sebagai pengajar yang mempersamai menuntut ilmu kita ataupun pengajaran kita dengan adab yang mulia yang telah dituntun dalam syariat kita. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, itu sesi konsultasi atau tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Eh, tapi sebelumnya, kami persilakan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk raise hand, dan akan kami izinkan untuk eh, membuka mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan. Cek. Ya, untuk sementara belum ada yang raise hand, maka kita akan membacakan beberapa pertanyaan atau satu persatu dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Eh, Sebelum itu kami sampaikan kepada peserta untuk lebih maksimalnya pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom Q&A di Zoom untuk memang fasilitas tanya jawab di media Zoom kita. Jadi lebih maksimal jika kita kirimkan di situ. Barakallahu fikum. Kita sebelum itu kita cek, bisa kita lanjut ke pertanyaan pertama, Ustaz? Ya, silakan. Nah, Ustaz, pertanyaan dari saudara Zainuddin Syam. Bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita tentang adab yang ada di lingkungan kita terkait adab kepada guru berupa jabat tangan ataupun mencium tangan guru, dan kadang-kadang juga dengan menunduk untuk mencium tangan guru. Ya, ya, sebenarnya termasuk bentuk ihtiram ya kepada orang tua, kepada baik orang tua kita maupun kepada guru kita adalah berterima kasih ya, dan terima kasih kadang berupa menjabat tangannya dan kadang dengan menciumnya ya. Mencium tangan, mencium jidat, ini menjadi tradisi yang dikenal ya sejak dahulu oleh para ulama kita. Dan para ulama dari seluruh madhab menyebutkan hal ini secara dasar dibolehkan. Dengan beberapa catatan. Ya, catatan pertama adalah dia didasari sebagai penghormatan kepada orang tua kita, ya, orang tua, paman, ya, kakek dan seterusnya, atau orang-orang yang punya saham dalam mengajari kita, dan juga orang-orang yang memiliki keilmuan dalam persoalan keagamaan atau disebabkan ilmu dan kesolehannya, bukan karena persoalan-persoalan duniawi. Dan ini yang sangat ditekankan oleh banyak ulama kita, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dimakruhkannya mencium tangan kepada seseorang disebabkan karena jabatannya, kekayaannya, atau persoalan-persoalan duniawi lainnya. Adapun kalau persoalan kesolehan dan keilmuan, maka itu dibolehkan. Kemudian juga hal yang kedua, bahwa hal itu tidak menjadi sesuatu yang harus ya, dalam artian seorang murid ya yang kadang menghormati gurunya dengan jabat tangan ya, lalu tidak sampai mencium, maka dia juga tidak dikatakan dia tidak beradab selama dia dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka kita ya, atau seorang pendidik tidak memaksakan hal itu dan tidak menilai muridnya sebagai telah kurang ajar, tidak beradab kepadanya jika tidak sampai
mencium tangan umpamanya, atau dia yang mengondisikan anak muridnya untuk seperti itu. Karena dikhawatirkan juga ya, dikhawatirkan juga sikap yang seperti itu kadang menyebabkan ada kesombongan ya, keangkuhan ya, atau merasa dia suci, soleh ya, maka hal itu kadang perlu dihindari. Makanya sebagian salaf menganggap itu bisa dikatakan sujud kecil ya, cium tangan seperti itu, walaupun yang tepat adalah tidak mengapa, insya Allah, setelah menghindari hal yang berlebihan. Dan juga hal yang sikap membungkuk ya, membungkuk secara berlebihan seperti bagaikan ruku, bagaikan sujud ya, dalam Islam tidak dianjurkan seperti itu. Kalau dahulu sebelum kita, mereka kadang sujud itu sebagai bentuk penghormatan ya, sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Itu bukan sujud peribadatan, sujud penghormatan. Dan sujudnya saudara Nabi Yusuf, bahkan orang tua Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, sujud penghormatan, bukan peribadatan. Adapun di syariat kita tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan yang seperti itu. Makanya dalam riwayat ketika Muad bin Jabal radhiyallahu anhu setelah pergi ke Syam dan melihat ada yang semacam itu, beliau sempat mempraktekkan kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa engkau lebih mulia daripada mereka-mereka yang saya lihat, pembesar-pembesar mereka yang mereka pengikutnya pada sujud kepada mereka. Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya dalam syariat saya boleh seseorang sujud kepada orang lain, maka yang saya perintahkan sujud adalah perintahkan sujud kepada wanita untuk sujud kepada suaminya, seandainya boleh, tapi itu tidak dibolehkan. Jadi hindari ya sujud yang seperti itu, yang atau rukuk yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadang seperti membungkuk, yang membungkuk mungkin hanya karena mengondisikan ya, mungkin seorang yang kita mau cium jidatnya atau yang mungkin agak lebih pendek daripada kita, yang seperti itu insya Allah juga tidak mengapa. Namun kalau dia lebih mirip kepada ruku dan yang semacamnya, maka sebaiknya hal itu dihindari. Dan Rasulullah pernah ditanya, ketika seseorang ketemu dengan saudaranya, apa sikap yang paling cocok? Apakah dia menciumnya? Apakah dia tunduk kepadanya? Apakah dia memeluknya? Maka Rasulullah mengajarkan bahwa sunnahnya setiap kita ketemu adalah mengucapkan salam, berjabat tangan, itu yang paling sunnah. Adapun memeluknya, jika kita tidak ketemu dalam waktu yang lama, dan adapun menciumnya tidak disyariatkan kecuali mungkin anak dengan orang tuanya, dan adapun sampai tunduk, maka itu tidak dianjurkan. Jadi ini yang di antara hal yang perlu untuk kita sikapi secara pertengahan. Ya, Allahu alam. Cik, Barakallahu fikum Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kontemporer Ustaz, terkait bagaimana dengan perkembangan zaman sekarang yang kita ada teknologi AI, bagaimana sikap atau pandangan terhadap murid yang lebih senang bertanya kepada AI, karena AI itu dia bentuknya responsif atau cepat memberikan respon Ustaz. Dan sedangkan guru katanya membutuhkan waktu atau kadang butuh beberapa waktu untuk kita mengetahui jawabannya. Bagaimana pandangan terhadap murid yang seperti ini Ustaz? Ya, secara umum kita tentu saja tidak menentang kemajuan teknologi ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memang memberikan kepada hambanya sesuatu yang cocok dengan zamannya. Ya, ketika zaman kita di mana orang sudah memiliki semangat menuntut ilmu, untuk langsung ketemu guru, untuk mendapatkan dan khususnya, atau baca buku berjilid-jilid, itu sudah lemah, maka Allah hadirkan teknologi yang semacam ini. Namun itu semuanya tidak menggantikan selama-lamanya mulazamah kita kepada guru-guru yang terpercaya ya keilmuannya. Karena kalau kita faham sebenarnya
AI itu masih banyak hal yang perlu diverifikasi ya, maklumat yang disampaikannya. Bahkan kadang seakan-akan menyebutkan perkataan ulama dan menyebutkan referensi, lalu setelah dicek tidak sebagaimana yang dia sebutkan. Ya. Maka ya keliru ya ketika seseorang hanya melakukan seperti itu. Dan banyak keberkahan yang hilang ya, termasuk ketika orang hanya mengandalkan taklim-taklim yang sifatnya online dan tidak menghadiri lagi majlis yang langsung yang ada di masjid atau tarbiyah dan semacamnya. Banyak hilang keberkahan ya dari ilmu yang pernah didapatkan oleh salaf, keberadaan masjid, pertemuan langsung dengan guru, dengan teman-teman, dan melaksanakan adab-adab dan hak-hak ukhuwah ya, dan kehadiran para malaikat dan seterusnya ya yang tidak tergantikan dengan majlis-majlis online. Maka ya kita tidak menolak itu, tapi jangan sampai ilmu kita hanya diambil dari seperti itu. Nah, itu yang namanya al-mushafi ya. Makanya dulu salaf mengatakan ya, dan ini disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam Hilya Talibul Ilm, jangan mengambil ilmu dari al-mushafi ya, seorang yang mushafi artinya seorang yang hanya sekedar dari mushafnya, atau seorang yang dari bukunya saja ya, dan tidak belajar dari gurunya. Maka sampai ada keluar perkataan man kana syekhuhu kitabahu fa khata'uhu aksar min sawabih. Ya, siapa yang gurunya cuma bukunya saja, tidak ada syekh langsungnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Ya, seharusnya dipadukan ya, dipadukan. Ya. Orang yang cuma baca buku sendiri banyak kekeliruannya kadang. Walaupun uh, buku sangat penting untuk kita baca, tapi harus kita punya perangkat ilmu yang sudah memadai. Termasuk AI ini. Ya, orang yang tidak punya ilmu-ilmu alat, tidak punya kaidah yang jelas dalam masalah ilmu, lalu hanya mengandalkan seperti itu, dikhawatirkan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi kalau sudah kita punya perangkat dan kadang kita dalam keadaan di mana memang tidak bisa kita temui guru, maka itu sangat membantu insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz Tuna. Pertanyaan yang keempat tadi kami lihat sudah terjawab tentang bagaimana cara yang baik atau yang pertengahan untuk mencium atau berjabat tangan kepada guru. Kita beralih ke pertanyaan yang kelima. Apakah kurang beradab, Ustadz? Tadi dikatakan bahwa adab itu bukan hanya dari murid kepada guru, tetapi guru juga memperhatikan adab kepada muridnya. Apakah termasuk kurang beradab ketika guru mengajarkan muridnya harus jongkok ketika berjalan di depannya, Ustadz? Jika ini terkesan berlebihan, lalu bagaimana sikap seorang murid jika dikondisikan dalam keadaan tersebut? Iya, sebaiknya hal ini dihindari ya, Allahu alam. Sikap yang semacam ini dihindari karena kita tidak, ya Allahu alam ya, kita tidak mendapatkan asal-asal yang jelas dari para sahabat ya, dan generasi yang terbaik tentang cara yang semacam itu. Dan sebaiknya kalau ada murid yang mendapatkan perlakuan semacam itu, sebaiknya dia komunikasikan dengan cara yang terbaik kepada gurunya, dan sebaiknya ditanyakan kepada pihak yang berwenang uh, dan dimusyawarahkan dengan baik. Ya. Tidak langsung juga memperlihatkan perlawanan, ya, karena boleh jadi ada alasan-alasannya, ya, perlu didiskusikan. Tapi yang kami tahu, Allahu alam, hal itu tidak dicontohkan oleh generasi salaf dan Nabi kita, manusia yang terbaik, manusia yang paling patut dihormati. Bahkan ya, sebagaimana kata Anas bin Malik dan yang lainnya, bahwa tidak ada seseorang yang paling kami cintai dan paling kami hormati melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika beliau datang, kami tidak berdiri untuk menghormati beliau karena kami tahu beliau tidak suka disikapi secara berlebihan. Bahkan beliau selalu memesankan kepada sahabatnya, la tutruni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian
memuji saya secara berlebihan sebagaimana pujian orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, pujian-pujian sikap berlebihan itu kalau dibiarkan akan menjurus kepada peribadatan ya sebagaimana yang terjadi pada kaum Nasrani. Ya, maka perlu ada langkah preventif ya, sad dan dzariyah, menghindari hal yang semacam itu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap kita jika ditakdirkan bertetangga dengan guru kita yang kita tahu seluk-beluk kehidupannya yang kadang aibnya tersingkap saat perbuatannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan di majelis. Bagaimana sikap kita terhadap guru yang seperti ini? Iya, tentu saja semua butuh nasihat ya. Dalam hadis uh, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ketika beliau ditanya liman, beliau mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa immatil muslimina wa ammatihim. Semua berhak dinasihati, semua berhak mendapatkan perhatian. Dan termasuk para pemimpin, termasuk guru dan murid. Walaupun tentu saja beda cara mengingatkannya. Kadang kita dapati guru yang memang memiliki manfaat dari keilmuannya, tapi mungkin dari segi pengamalannya tidak persis dengan apa yang dia katakan. Ya. Maka kita sebagai murid, pertama diusahakan ya, usahakan tidak menghalangi kita untuk mengambil ilmunya. Ambil yang benarnya ya, ambil yang benar dari ilmu penyampaiannya. Diajari kita sholat jamaah, lalu dia tidak sholat jamaah. Diajari kita untuk begini, lalu dia sendiri. Itu tentu saja kita ambil kata-kata yang benarnya ya. Adapun kekeliruannya kita tidak mau mengikuti. Cuma tentu saja kita sayang ya, kita kemudian prihatin juga kalau melihat hal yang seperti itu, maka perlu kita nasihati dengan cara yang tidak langsung ya, cara yang tidak langsung. Mungkin lewat orang yang lebih tua atau mungkin rekan gurunya yang sesama gurunya, atau mungkin kita kadang dengan cara bertanya yang bijak yang mungkin menyadarkan sang guru kita ya bahwasanya dia selama ini lalai ya. Tapi hindari hal-hal yang kesan yang tidak baik ya cara kita untuk bertanya. Jadi uh, kalau ada yang seperti itu maka jangan menjadi penghalang bagi kita tetap mengambil ilmunya, manfaatkan ilmunya. Kalau memang dia seorang yang menjadi guru kita yang sudah ditakdirkan menjadi guru kita. Apa maksudnya ditakdirkan menjadi guru kita? Ditakdirkan menjadi guru kita artinya memang dia sudah menjadi guru kita di sekolah kita. Sehingga tidak mungkin kita hindari. Ya. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang sifatnya bebas ya, kita mengambil ilmu lewat majlis-majlis ilmu yang lainnya, pengajian-pengajian, maka dulu salaf itu memang pelajaran-pelajaran yang talaki istilahnya, ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru di luar pendidikan yang formal, mereka memang kadang menyeleksi ya kepada siapa mereka belajar. Karena ilmu ini adalah bagian daripada agama. Ya, Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian daripada agama, maka perhatikan kepada siapa kamu mengambil ilmu. Mengambil ilmu datang dari orang yang berilmu, mengambil ilmu datang harus diambil dari orang yang memang akidahnya bagus, dan mengambil ilmu juga dari orang-orang yang kalau bisa idealnya yang bisa kita teladani dari perbuatannya sebelum perkataannya. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan ke-8. Bagaimana sikap seorang guru untuk menyikapi muridnya yang nampaknya bosan, Ustaz? Dari bosannya dalam belajar itu sepertinya kurang memperhatikan gurunya, jadi nampaknya kurang beradab karena sudah bosan misalnya dalam belajar. Bagaimana sikap seorang guru? Iya, jadi memang disinilah kadang pentingnya apa yang dinamakan turukut tadris ya, metode pengajaran. Ya. Tidak bisa disangkal ya bahwasanya memang ilmu ini kadang kita tahu tentang keutamanya. Cuma kadang memang
lebih mudah ya memahami ilmu itu dari orang yang memang komunikatif dalam penyampaiannya, atau mungkin yang kita memang sangat akui keilmuannya, orang yang kita percayai, ya, dibandingkan orang yang mungkin kadang kita kurang simpati dengannya, atau mungkin yang tadi sebutkan membosankan. Maka ya kita sebaiknya ya, ini perlu dilihat juga ya, kalau kita guru yang memang dominan mereka seperti itu, maka mungkin kesalahan besar pada kita. Tapi kalau mungkin cuma satu dua saja yang seperti itu, maka mungkin ini satu dua anak didik kita yang seperti itu, yang mungkin terkesan kurang perhatian, tidak disiplin, dan terkesan sudah bosan dengan pelajaran, maka ini yang perlu kita istilahnya dikhususi ya, kita memberikan perhatian yang lebih khusus ya. Kalau tadi secara umum, maka solusinya adalah kita meningkatkan kapasitas pengajaran kita, kapasitas keilmuan kita, dan juga metode pengajaran kita. Dan sebenarnya teori-teori metode pengajaran yang diajarkan orang hari ini sudah ada semua ya, atau kebanyakannya pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat bagaimana metodenya Rasulullah membuat orang tidak bosan, beliau bagaimana bertanya kepada, ya, mengajak para muridnya juga, para sahabatnya untuk ikut aktif ya dalam pembelajaran ya, dan begitu banyak. Kalau kita mau ambil metode pelajaran dari hadis-hadis, ya kita akan fahami bahwa memang beliau adalah guru yang terbaik ya sepanjang sejarah. Jadi memang kita perlu lebih memvariasikan ya, sebagaimana Nabi kita juga Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau memang itu hanya ada satu dua dari sebagian siswa, maka mungkin kesalahan bukan pada kita, tapi memang satu dua siswa ini yang perlu perhatian yang lebih. Maka sebaiknya kita mengadakan pendekatan ya kepada anak tersebut, kita doakan dan kita berikan mungkin perhatian yang lebih banyak, bahkan porsi waktu yang lebih banyak. Atau mungkin orang itu sedang punya masalah ya. Ya, apatah lagi kalau mungkin sebagian mereka yang dahulu semangat lalu tiba-tiba kelihatannya futur. Nah, ini mungkin ada masalah kendala yang dihadapinya. Ya, sebaiknya kita adakan pendekatan persuasif dan kita mau mendengar apa masalahnya, dan sebagai cerminan juga bagi kita kalau ada hal yang perlu diperbaiki dari kita. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, masih ada beberapa menit kita mengambil pertanyaan berikutnya. Apakah ada doa khusus yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah agar seorang anak bisa didoakan oleh orang tuanya agar bisa memiliki adab dan akhlak sejak kecil? Dan mohon arahannya Ustaz, bagaimana tips mendidik anak supaya anaknya beradab dan berakhlak kepada guru sejak kecil? Iya, adapun masalah doa itu bisa dengan bahasa apa saja, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi untuk doa akhlak minimal banyak sebenarnya, tapi secara umum minimal dua yang kita kenal ya. Doa yang terkenal, Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperbaiki bentuk rupaku, maka perbaikilah juga akhlakku. Hadis ini insya Allah hasan ya. Cuma sebenarnya hadis ini bukan secara khusus kita baca pada saat bercermin ya. Sebagian orang menyangka hadis ini khusus dibaca pada saat bercermin. Sebenarnya hadis ini adalah doa untuk memperbaiki akhlak ya, tidak dibaca secara khusus pada saat bercermin. Ya Allah, engkau telah memperbaiki bentuk jasad rupaku, maka perbaikilah juga akhlakku. Dan dalam hadis Muslim, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, engkau yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik melainkan engkau, maka berikanlah petunjuk kepadaku untuk bisa berakhlak yang baik. Jadi berdoa yang semacam ini, dan doakan juga ya saudara-saudara kita atau anak didik kita. Dan jika jika kita mungkin ada yang lebih dari itu, lebih rinci, kita inginkan akhlak-akhlak khusus, maka sampaikan saja dengan bahasa kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ikhtilaf al-sinatina ya, perbedaan lisan-lisan kita. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz. Kita sudah hampir sejam. Izin saat kita ambil satu pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaannya masih sesuai dengan tema. Eh, Mohon arahannya Ustaz, buku terjemah yang relevan sesuai dengan judul yang kita bahas malam hari ini. Dan kemudian arahannya juga untuk bacaan terkait dasar-dasar ilmu Islam seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Pertanyaan pertama tentang buku yang khusus, yang relevan sesuai tema. Dan yang kedua, buku-buku yang direkomendasikan untuk bacaan dasar untuk akidah, ibadah, dan akhlak. Uh, ya, afwan, Ana kurang mengetahui referensi tentang buku-buku yang sudah diterjemahkan ya. Uh, Kalau buku-buku asli cukup banyak ya, cukup banyak tentang masalah itu ya. Baik dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang ya. Kalau ulama yang biasanya yang mudah dan lebih relevan rasanya kalau ulama-ulama sekarang ya, seperti Syekh Utsaimin yang punya kitab tentang al-ilm, juga Syekh Nasir Umar, Syekh Muhammad Amin, dan termasuk yang paling baik adalah Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dengan Hilyatul Thalibil Ilmiyah. Tapi kalau di antara buku yang sudah diterjemahkan juga mungkin Mukhtasar Minhajul Qasidin, bagian pertama itu tentang ilmu. Nah, itu juga bagus ya, bagus dipelajari tentang ilmu, bagian-bagian awal dari karena Mukhtasar Minhajul Qasidin mengacu kepada buku aslinya yang asalnya adalah Ihya Ulumuddin. Di bagian seperempat awalnya itu adalah tentang ibadah dan pembahasan paling awalnya adalah tentang ilmu. Di situ disebutkan tentang adab-adab penuntut ilmu dan juga adab-adab guru terhadap muridnya. Ya. Itu ya. Dan bagi penanya, kalau umpama ada buku yang dia dapatkan, buku bahasa Indonesia yang dia dapatkan dia anggap baik, bisa ditanyakan ya secara langsung ya. Nanti bisa kita berikan masukan. Karena kami tidak tahu kalau sudah diterjemah. Nah, ini ada info bahwa buku Ilatul Talibin dan buku Kitabul Ilmiah Syekh Utsaimin sudah diterjemahkan. Nah, ini termasuk yang bagus ya. Uh, Kita rekomendasikan untuk itu. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Kepada seluruh pemirsa dan peserta konsultasi syariah, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan pada malam hari ini. Insya Allah panitia akan tampung dan bacakan. Insya Allah diberikan jawabannya di sesi konsultasi syariah di malam-malam berikutnya. Untuk peserta yang terluput mengirimkan pertanyaan dan tidak sempat lagi dikirimkan di kolom chat atau kolom Q&A di media Zoom kita malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda di kontak WhatsApp untuk admin konsultasi syariah di nomor WhatsApp 081354440897. Sekali lagi, kontak WhatsApp untuk pertanyaan yang ingin disampaikan bisa ke 081354440897. Maka dengan berakhirnya jawaban dari Ustadzuna untuk pertanyaan terakhir kita di malam hari ini, berakhir pula sesi kedua dari konsultasi syariah kita pada malam hari ini. Kita ucapkan syukron wa jazakumullah khairan Syukran. kepada Jazakumullah khairan. Syukran jazakumullah khairan. materi dan jawaban yang disampaikan. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan materi yang disampaikan juga jawabannya sebagai pemberat amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Dan Amin. juga syukron wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang setia membersami kita sampai di akhir sesi pada konsultasi syariah malam hari ini, pembahasan umum dan kontemporer. Insya Allah kita bertemu pada sesi konsultasi syariah di malam-malam berikutnya dengan pembahasan lain yang juga tidak kalah menarik dan penting untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita, memberikan akhlak dan adab yang mulia kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.